Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari bersama dengan saya kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh bangun pagi. Kami bersyukur Bapa, sebentar ini kami hendak membaca firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ada teka-teki yang disampaikan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Barangkali orang yang hidup masih tahun 60-an masih mengenal teka-teki ini. Teka-teki itu menanyakan, semakin sering digunakan semakin baru. Nah, kalau kita renungkan teka-teki ini, biasanya kalau ada benda yang kita gunakan semakin lama akan semakin buruk atau akan menjadi rusak. Nah, tetapi pertanyaannya ini, semakin sering digunakan semakin baru. Apakah itu? Jawabannya, saudaraku, jawabannya adalah jalan. Nah, memang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu nenek moyang kita memang berjalan bukan di jalan aspal atau di jalan raya tol. Barangkali sekarang sudah tidak ada lagi rumput-rumput atau hutan yang dilalui, karena dulu memang nenek moyang kita tidak mengendarai mobil, tetapi mereka berjalan kaki. Oleh karena itu, ketika mereka membuka jalan, mereka harus melalui hutan barangkali atau semak-semak duri, dan setiap hari ketika mereka melalui jalan itu, maka rumput yang tumbuh di jalan yang dilaluinya akan mati, dan sehingga jalan itu akan semakin nyata dan mereka tidak lagi mencari jalan untuk sampai ke tempat tujuannya, apakah itu ke ladang, apakah itu ke sungai atau ke gunung. Mereka sudah bisa melihat jalan itu karena jalan tadi sudah terbuka, karena rumput-rumput yang tiap hari dilalui tadi oleh orang-orang yang berlalu lalang di situ akan tidak tumbuh lagi, sehingga jalan itu semakin nyata dan semakin jelas, dan orang semakin baru, artinya jalan itu semakin jelas. Nah, demikianlah nenek moyang kita dahulu untuk membuka jalan. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, akulah jalan berarti jalan artinya ketika kita mau menuju ke satu tempat, kita harus tahu jalan ke situ. Kalau tidak tahu jalan, barangkali kita akan tersesat. Nah, sekarang Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan. Jadi tujuan orang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya orang mengenal Tuhan atau mengenal agama, tujuannya adalah supaya mendapatkan hidup yang kekal atau mendapatkan surga yang baka. Nah, lalu untuk mencapai surga tadi tentu harus ada jalannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Nah, oleh karena itu, dengan siapa yang menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka dia sudah mengetahui jalan itu. Nah, tetapi saudaraku, apakah dengan mengetahui jalan kita sudah sampai ke tempat tujuan? Nah, belum tentu. Karena ketika kita tahu jalan itu, kalau tidak kita lalui, tidak kita lintasi, tidak kita jalani, maka kita hanya tahu saja, tetapi tidak sampai tujuan. Demikian juga iman percaya kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus,
kita tahu bahwa Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau tidak kita jalani apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ya, surga yang baka yang Tuhan sudah persiapkan bagi manusia tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Karena kita hanya tahu jalan tetapi kita tidak sampai ke tempat tujuan. Dan Tuhan mengatakan, akulah kebenaran. Nah, kebenaran ini dari mana kita temukan, saudaraku? Kebenaran itu dapat kita temukan dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, dan di dalam kitab Yohanes 1 juga ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita mengenal Yesus Kristus bahwa dialah kebenaran tadi, ya, kepadanya sudah diberikan kemuliaannya dan dia sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan, berarti kita harus membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan untuk menjalani kehidupan ini supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, karena firman Tuhan tadi juga mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, oleh karena kita mengetahui jalan kebenaran tadi, jalan dan kebenaran tadi, maka kita akan beroleh kehidupan, saudaraku. Nah, jadi kalau kita beroleh kehidupan, tentunya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan menunjukkan jalan itu kepada manusia, orang yang percaya kepadanya tidak akan tersesat, tetapi dia akan mengetahui jalan dan tinggal bersama-sama Tuhan dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa untuk mencapai surga yang baka tadi, tentunya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sebagai pendengar, saudaraku, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai pelaku firman Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya dan melakukannya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini, akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, ambil waktumu, beri waktumu untuk boleh berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, karena Engkau-lah firman yang hidup itu, dan Engkau jugalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu kami bersyukur, kami tahu jalan menuju ke tempat di mana Tuhan tinggal, ke situ kami akan berada, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan dan kebenaran itu, dan kami beroleh hidup yang kekal. Ajar pimpin kami Tuhan, kalau selama ini kami masih belum taat dan setia membaca firman. Ampuni kami Bapa, biarlah hari ini ketika kami mendengar firman, kami mau membuka hati kami untuk boleh mengambil waktu 1 jam kami berjaga-jaga merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa layak
menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Berkati kami semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.